kembali lagi dengan saya, Melita Ratnasari, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di sini saya akan membahas mengenai teknik dari cloning. Nah, adapun poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama ada pengertian dari cloning tersebut, lalu ada jenis-jenisnya, lalu ada langkah-langkah vektor untuk cloning gen, lalu ada perangkat, ada contoh aplikasi, dan ada pun teknik dari cloning gen tersebut. Nah, seperti apa cloning gen tersebut? Nah, mari kita simak videonya bersama-sama. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama pengertian dari cloning. Sebelum itu, saya ingin mengulas sedikit pelajaran IPA, yaitu mengenai rekayasa genetika. Nah, dalam rekayasa genetika dihasilkannya lah ada yang namanya domba doli. Nah, domba doli ini merupakan produk hasil dari cloning. Nah, apa sih cloning itu? Nah, cloning ini merupakan suatu kegiatan memproduksi atau menggandakan sejumlah individu hingga hasilnya dilihat secara genetik sama persis berasal dari induk yang sama dan mempunyai susunan yang sama. Nah, sedangkan klon itu merupakan sejumlah organisme, hewan atau berupa tumbuhan yang terbentuk dari hasil reproduksi aseksual yang berasal dari satu induk yang sama. Nah, cloning ini berasal dari kata clone yang berasal dari kata bahasa Inggris yang memiliki arti potongan. Biasanya dipakai untuk memperbanyak tanaman, dan untuk pertama kalinya cloning ini muncul karena usulan dari salah satu para ahli bernama Herbert Weber pada tahun 1903. Nah, sekelompok individu makhluk hidup yang dilahirkan dari satu induk tanpa melakukan proses seksual. Selanjutnya yaitu jenis-jenis cloning. Nah, di sini ada 3 jenis cloning. Yang pertama ada cloning DNA rekombinan. Apa sih cloning DNA rekombinan itu? Nah, cloning DNA rekombinan berupa pemindahan rantai DNA yang diperlukan dari suatu organisme di salah satu elemen replikasi genetik. Misalnya pemasukan DNA plasmid bakteri dalam mengklon suatu gen. Lalu ada yang namanya cloning terapeutik. Nah, cloning terapeutik ini merupakan suatu cloning yang dipakai untuk menghasilkan juga memproduksi embrio manusia yang bertujuan sebagai bahan penelitian. Sedangkan untuk tujuan utama bukanlah sebagai penciptaan manusia baru, namun untuk mendapatkan sel batang yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pelajaran mengenai perkembangan makhluk hidup atau manusia serta penyembuhan penyakit. Nah, pada molekul DNA dan bakteriofag mempunyai berbagai sifat dasar yang ditentukan sarana cloning, akan tetapi sifatnya tidak mempunyai fungsi jika tidak ada teknik-teknik eksperimen sebagai manipulasi molekul DNA di laboratorium. Kemudian, jenis cloning yang terakhir yaitu cloning reproduktif. Cloning reproduktif ini merupakan sebuah teknologi yang dipakai untuk menghasilkan hewan yang sama. Contohnya domba doli yang tadi saya sebutkan, dengan memakai suatu proses yang namanya SCNT atau Somatic Cell Nuclear Transfer. Nah, di sini dalam proses cloning gen dibutuhkan beberapa teknik. Yang pertama, ada teknik untuk mengisolasi DNA. Lalu yang kedua, teknik untuk memotong DNA. Yang ketiga, teknik untuk menggabungkan atau menyambung DNA. Dan yang terakhir, ada teknik untuk memasukkan sel DNA tersebut ke dalam sel hidup. Nah, di sini ada pun vektor untuk mengkloning gen, yaitu ada plasmid dan bakteriofag. Nah, sebelum itu kita akan membahas apa sih vektor itu. Nah, vektor ini merupakan pembawa gen masuk ke sel inang dan bertanggung jawab atas replikasinya. Syarat untuk dapat bertindak sebagai vektor yaitu harus mampu memasuki sel inang dan dapat mengadakan replikasi untuk menghasilkan salinan dalam jumlah yang besar. Nah, plasmid tadi merupakan molekul DNA sirkular yang terdapat dalam bakteri dan berbagai organisme lainnya. Nah, plasmid ini dapat melakukan replikasi dengan tidak bergantung pada kromosom dari sel inangnya. Nah, lalu bakteriofag
merupakan virus yang harus menginfeksi bakteri, di mana pada waktu infeksi, molekul DNA bakteriofag ini akan diinfeksikan ke dalam sel inang dan kemudian DNA ini mengalami replikasi. Nah, dalam proses cloning tersebut juga ada beberapa perangkat. Yang pertama, ada yang namanya enzim restriksi. Enzim restriksi ini digunakan untuk memotong DNA. Lalu enzim DNA ligase. Nah, enzim DNA ligase ini digunakan untuk menyambung DNA. Lalu yang ketiga ada plasmid. Nah, plasmid ini digunakan sebagai vektor untuk mengklon gen atau mengklon fragmen DNA atau mengubah sifat bakteri. Lalu yang keempat ada transposon, di mana transposon ini digunakan sebagai alat untuk melakukan mutagenesis dan untuk menyisipkan penanda. Lalu yang kelima ada yang namanya pustaka genom, digunakan untuk menyimpan gen atau fragmen DNA yang telah diklon. Lalu yang terakhir ada enzim transkripsi balik, di mana transkripsi balik digunakan untuk membuat DNA berdasarkan RNA. Nah, di sini saya mengambil langkah-langkah untuk cloning gen. Nah, cloning gen ini merupakan yang tadi saya bilang itu untuk memperbanyak melalui gen. Nah, langkah yang pertama yaitu penentuan sequence atau fragmen DNA melalui sequencing yang bertujuan untuk memastikan fragmen DNA yang diisolasi adalah gen target sesuai dengan kehendak kita. Langkah selanjutnya, suatu fragmen DNA yang mengandung gen target akan diklon, selanjutnya diinsersikan atau dimasukkan ke dalam molekul DNA sirkular yang disebut vektor. Di sini vektornya bisa berupa plasmid, phage, atau cosmid, di mana ini bertujuan untuk menghasilkan simora atau molekul DNA rekombinan. Nah, vektor bertindak sebagai wahana atau wadah yang membawa gen masuk ke dalam sel inang atau tuan rumah yang disebut host. Selanjutnya, DNA rekombinasi yang dihasilkan kemudian ditransformasikan ke dalam sel inang. Nah, biasanya sel yang digunakan yaitu sel bakteri, misalnya strain E. coli. Walaupun sel-sel lainnya juga dapat digunakan untuk diproduksi lebih banyak. Nah, di dalam sel inang, vektor melakukan replikasi yang menghasilkan banyak keturunan identik, baik vektornya sendiri maupun gen yang dibawanya atau gen target. Lalu, ketika sel inang membelah, salinan molekul DNA rekombinan yang mengandung gen target tadi diwariskan pada progeni dan terjadi replikasi vektor selanjutnya. Setelah terjadi sejumlah besar pembelahan sel, maka dihasilkan koloni atau klon sel inang yang identik. Setiap sel dalam klon mengandung satu salinan atau lebih molekul DNA rekombinan, sehingga dapat dikatakan bahwa gen yang dibawa oleh molekul DNA rekombinan tersebut telah diklon. Selanjutnya, gen target yang ada di dalam sel inang, jika gen target tersebut akan diekspresikan dan menghasilkan produk gen yang kita inginkan. Nah, dari serangkaian langkah-langkah tadi, apa sih contoh aplikasi dari cloning gen tersebut? Nah, di sini contoh aplikasi dari cloning gen tersebut yaitu produk insulin. Nah, produk insulin ini di mana fragmen DNA spesifik menyandi insulin diisolasi dan diklon dalam suatu vektor membentuk DNA rekombinan yang selanjutnya produksi insulin dilakukan di dalam sel inang bakteri E. coli. Nah, produksi insulin ini sangat bermanfaat di dunia kesehatan atau dunia kedokteran, di mana produk ini banyak digunakan oleh penderita diabetes mellitus. Itu tadi pembahasan mengenai teknik dari cloning gen. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.